بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang Allah berikan, karuniakan kepada kita, sehingga kembali kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan akan menjadi bekal tersendiri bagi kita untuk meningkatkan iman kita, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang memuat tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majelisnya mengatakan kepada para sahabat, "Man ya'khudhu 'anni haula'il kalimat faya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihin." Siapa di antara kalian yang mau mengambil atau menghafalkan atau menerima beberapa perkataan, beberapa wasiat, beberapa nasihat dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia beramal dengan wasiat yang aku berikan tersebut, atau mungkin dia mengajarkan kepada orang lain agar orang lain beramal dengan wasiat ini tadi. Maka para sahabat pun kemudian diam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Faqultu ana ya Rasulullah." Abu Hurairah yang terkenal akan kegigihannya di dalam menerima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat, wasiat-wasiat beliau mengatakan, "Saya wahai Rasulullah yang akan menghafalkan atau mengambil pelajaran atau wasiat dari Anda tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abu Hurairah, "Fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan." Lalu Rasulullah pegang tanganku dan menghitung ada 5 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ittaqil maharima takun a'badan nas." Takutlah engkau kepada, jagalah dirimu, atau takutlah, jagalah dirimu daripada perkara-perkara yang diharamkan, maka engkau akan menjadi orang yang paling beribadah. Maknanya orang yang paling tinggi nilai ibadahnya, orang yang paling banyak ibadahnya adalah ketika engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga dirimu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun mengatakan, "Wardha bima qasama Allahu ilak." Dan ridhalah engkau, terima saja apa yang telah menjadi bagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu, takun aghnan nas. Maka engkau akan menjadi orang yang paling merasa cukup atau orang yang paling kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridhalah dengan apa yang diberikan Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Kemudian yang berikutnya, wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Berbuat baiklah, berlaku baiklah kalian, kata Rasulullah, kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi orang yang beriman yang sebenarnya. Artinya orang yang beriman sebenarnya mereka adalah orang yang berbuat baik kepada tetangganya. Lalu Nabi mengatakan yang keempat, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Dan senangilah, sukalah engkau kepada perkara-perkara yang engkau berikan kepada manusia atau yang didapat oleh orang lain, sebagaimana engkau suka ketika perkara itu engkau dapatkan. Artinya sukalah apa yang didapat oleh orang lain, sebagaimana engkau juga suka ketika engkau mendapatkan hal tersebut. Yang terakhir Nabi mengatakan, wala tuksirud dhahik fa inna kathratadh dhahik tumitul qalb. Dan jangan banyak tertawa, kata Nabi, karena orang yang banyak tertawa hatinya akan mati. Nah, ini nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ini disebut dengan jami'ul kalim. Perkataannya singkat tapi maknanya begitu luas. Orang yang mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah dalam jami'ul kalim ini, maka akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari hadis ini dapat kita fahami bahwasanya ketika seseorang akan menjadi manusia yang berharga di depan Allah, manusia yang muslim, manusia yang paling banyak ibadahnya, manusia yang paling beriman, manusia yang hatinya hidup, berharga dia di sisi Allah. Kalau ketika manusia ingin menjadi orang-orang yang berharga di depan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai arti di depan Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini dapat difahami bahwasanya orang tersebut tidak hanya menjadi orang yang beramal. Sudah pasti orang yang menginginkan kebaikan di depan Allah Subhanahu wa taala, dia harus melakukan sebuah amal. Tidak mungkin orang yang kada sholat misalnya dapat kebaikan di depan Allah, tidak mungkin. Harus dia melaksanakan amal. Akan tetapi hadis ini menjelaskan ada juga orang yang tidak beramal tetapi dia juga mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan amal tersebut tapi dia tetap mendapatkan kebaikan dengan sebab apa? Yu'allimun nas. Dengan sebab dia mengajarkan kepada manusia al-khaira, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Seperti hadis ini, kata Nabi SAW, faya'mal bihinna au yu'allimun nasa bihinna. Kalau kamu beramal dengannya atau kamu mengajarkan kepada manusia tentang amal-amal baik tersebut. Artinya ketika orang ini mengajarkan kepada orang lain, dia tidak melakukannya, dia cuma sekedar mengajarkannya, maka orang ini pun tetap mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati juga, yang dimaksud kita tidak melakukan dan sekedar mengajarkannya ini bukan seperti yang digambarkan bahwasanya orang ini cuma bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Dia cuma sekedar ngomong, menyuruh orang untuk berbuat kebaikan tapi dirinya sendiri justru tidak berbuat kebaikan. Maka orang seperti ini digambarkan nanti di dalam neraka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ususnya keluar dan ditarik di bawahnya kemana-mana. Peparutannya ini keluar dan dia tarik. Lalu dia ketemu dengan manusia yang dulu diajarnya. Wahai fulan, kenapa engkau berada di neraka? Bukankah dulu engkau mengajarkan kepada kami kebaikan dan engkau melarang kami untuk melakukan kejelekan? Maka orang ini pun mengatakan, dulu aku memang mengajarkan kepada kalian kebaikan, tapi keajaranku kadaku gawe. Aku larang untuk kalian itu kejelekan, tapi justru yang kularang tadi itu yang ku gawe. Maka ini siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalian mengajarkan, kalian mengamalkan atau kalian ajarkan kepada manusia bukan seperti ini. Kalau seperti ini justru ancamannya berat dari Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu, menyuruh sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'malun. Allah murka besar kalau kalian cuma bisa menyuruh orang tapi tidak bisa mengerjakan apa yang kalian suruhkan. Bisanya menyuruh orang untuk taat, bisanya menyuruh orang untuk saleh, untuk melakukan ini, melakukan ini, tapi dirinya yang seharusnya mampu mengerjakan justru dia tidak mengerjakan. Tapi apa makna daripada perkataan Rasulullah SAW mengajarkan kepada manusia tapi dirinya tidak mengerjakan? Ini maknanya adalah orang ini bukan tidak bersengaja melakukan, tidak. Orang ini memang tidak mampu untuk mengerjakannya. Sebagai contoh, saya misalnya menceramahkan tentang keutamaan membangun masjid. Tapi yang ceramah ini kada berisi duit untuk bangun masjid. Kan ada duitnya san bangun masjid. Apakah ini nanti akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kenapa? Karena orangnya tidak punya kemampuan. Misalnya orangnya ini sudah tua, mengatakan di daerah ini pedalaman dan segala macam kita harus berdakwah di sana, ujar Sidin. Kenapa Sidin kada tulak? Kayak apa Sidin sudah tua hendak ke sana, kada kawa. Maka dikerahkanlah yang muda-muda untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Artinya orang ini tidak bisa tidak mengerjakan perkara tersebut dan dia mengajarkan kepada orang lain, dia akan mendapatkan kebaikan ketika dia memang benar-benar tidak mampu untuk melakukannya.
menyuruh manusia untuk bersedekah, tapi dirinya tidak bersedekah, padahal berisi duit. Ini salah. Dia suruh manusia bersedekah, sedangkan dirinya dalam keadaan memang benar-benar menjadi orang yang tidak mampu. Maka tidak ada masalah. Apa yang diajarkan ketika dilakukan oleh orang lain, maka dia mendapatkan kebaikan. Artinya orang tersebut mengetahui jalan-jalan kebaikan. Bagaimana jalan-jalan menuju kebaikan, menuju keridhaan Allah, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi memang dia tidak mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Intinya mengajarkan kepada orang lain ini akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, sebagaimana keumuman hadis, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Dzar Al-Ghifari. Intinya yang diajarkan di sini bahwasanya ketika kita ingin menuju kebaikan, menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dengan amal. Kita beramal saleh, kita melakukan amal-amal yang banyak. Akan tetapi ada kalanya manusia itu tidak mampu untuk melakukan suatu amal tersebut, tapi dia menginginkan untuk mendapatkan pahala. Pian ulun pandiri, pian berisi duit misalnya banyak, pian berisi harta yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulun pandiri supaya pian, Pak Haji tolong pian bangun masjid di tempat ini. Tempat ini perlu dengan adanya masjid. Manusia banyak yang sudah jauh daripada masjidnya Allah. Lalu pian mendirikan masjid di sana. Maka saya yang mengatakan ad-dalu 'alal khair, saya yang menunjukkan kebaikan kepada pian tadi, kafa'ilih, seperti saya yang membangun masjid di situ juga, tanpa mengurangi pahala orang yang membangun masjid tadi. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mendidik kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena Nabi juga mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling baik di antara kalian itu yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Kalau ada orang gak ada manfaatnya, kalah lawan kalangnya lawang. Kalangnya lawang itu ada manfaatnya supaya lawangnya kada tertutup terus. Jangan orang lalu lalang nyaman. Nah, ini diajarkan di dalam Islam ini agar manusia itu menjadi orang yang bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, tapi dia juga bermanfaat untuk orang lain. Lalu Abu Hurairah mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang akan mengambil nasihat tersebut. Dan nasihat tersebut kemudian Nabi memegang tangan Abu Hurairah. Dan ini adab atau cara untuk menjadikan seseorang itu bisa melekat nasihat yang kita ucapkan. Seperti kepada anak kita, misalnya kita menasehati mereka, dudukkan mereka di sebelah kita, elus-elus kepalanya atau elus-elus punggungnya sambil dinasehati. Maka nasihat seperti ini akan cepat masuk. Ya, kalau daripada kakan-kakan dimamai, ceritanya menasehati tapi sambil memamai, sambil ditunjuk-tunjuk, biasanya kada mau mendengarkan ya. Tapi kalau inya didudukkan di sebelah kita atau di depan kita, dinasehati, nak seperti ini, perbuatannya seperti ini, dijelaskan kepada mereka dengan cara yang baik, maka insya Allah yang seperti ini akan cepat untuk melekat pada diri orang. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia pegang tangan Abu Hurairah, dia hitung apa yang menjadi nasihat yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat pertama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhi, takutlah engkau, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah engkau kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takun a'badan nas. Engkau akan menjadi manusia a'bad, yang paling banyak ibadahnya atau yang paling beribadah, menjadi abid, menjadi orang yang ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya yang disebut manusia yang paling banyak ibadahnya, a'badun nas, bukan hanya manusia yang sholatnya banyak, yang puasanya banyak, mungkin yang sedekahnya banyak, masya Allah. Bukan hanya seperti itu saja, akan tetapi ada manusia yang paling takut untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu takut untuk melanggarnya. Maka orang ini pun masuk ke dalam kategori manusia yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya biasa, puasanya biasa, salat malamnya jarang-jarang, ibadahnya ibadah-ibadah standar saja.
Akan tetapi dia begitu menjaga dirinya daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jelaskan kepada aku tentang Islam. Ajari aku ini Islam seperti apa?" Disuruh sholat, disuruh syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Sudah, yang wajib-wajib saja disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan untuk meninggalkan yang haram. Apa katanya? Saya tidak akan nambah. Ya ini aja nangku gawe, kadang menggawe yang lain-lain lagi. Maka apa kata Nabi? Kalau dia benar melakukan seperti apa yang dia katakan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Artinya semuanya serba standar, semuanya serba biasa. Akan tetapi orang ini menjaga dirinya daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara yang diharamkan oleh Allah dan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dijelaskan di dalam Al-Hadits, perkara-perkara yang haram untuk kita lakukan, maka itu yang dijaga, jangan sampai itu kita kerjakan. Karena perkara-perkara yang haram ini dikatakan sebagai daerah terlarang. Rasulullah SAW mengatakan likulli malikil al-hima, setiap raja itu punya daerah terlarang. Ala inna himallahi maharimuh. Dan sesungguhnya daerah terlarangnya Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Artinya perkara yang diharamkan oleh Allah itu ibarat sebuah padang ranjau. Jangan dimasuki. Kalau kita masuk bisa-bisa kena ranjau, mati kita. Itulah wilayah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita agar bisa tahu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah? Apa saja yang diharamkan oleh Allah? Apa yang dilarang oleh Allah? Apa yang termasuk ke dalam wilayah terlarang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Caranya cuma satu, dengan belajar. Belajar agama ini dengan benar. Belajar dari sumber yang benar. Belajar memahami perkara-perkara di dalam agama ini dengan tuntunan para ulama. Bukan cuma baca-baca sendiri terus dimengerti-mengerti sendiri, ditafsir-tafsiri sendiri, diamal-amalkan sendiri, akhirnya kayaknya lain daripada yang lain, tampil beda. Sekarang orang muda-muda kan sering tampil beda, senang dia tampil beda. Tapi bukan seperti itu di dalam belajar agama. Kita memerlukan bimbingan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Karena dengan kita mempelajari kita bisa tahu, oh ini haram, ini tidak boleh, ini hukumnya makruh, ini perlu dijauhi, ini harus diperbanyak, ini dikerjakan. Semua perkara itu kita menjadi mengetahuinya. Artinya dengan belajar perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa saja. Sebagaimana ketika Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya manusia bertanya tentang kebaikan, tapi aku bertanya tentang kejelekan-kejelekan kepada Rasulullah. Semuanya tanya tentang baik. Wahai Rasulullah, kayak apa caranya masuk surga? Wahai Rasulullah, amal apa yang menjadikan saya banyak pahalanya? Wahai Rasulullah, amal seperti apa yang akan menjadikan saya begini dan begini dan begini? Tapi Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang membuat manusia menjadi celaka ketika dia mengerjakannya. Ini Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, tujuannya cuma satu, agar dirinya tidak terjerumus kepada wilayah terlarang milik Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hari ini orang cuma dijelaskan kepada perkara-perkara yang baik. Oh, kalau berbuat kebaikan itu seperti ini. Baca ini baik, lakukan ini baik. Ya kan, ucapkan seperti ini baik, semua yang baik. Itu saja yang mereka katakan. Ini bagus, bukan salah, ini bagus. Manusia cuma diajari tentang inilah jalan menuju surga. Kalian mau masuk surga, ini jalannya. Kalian ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah, seperti ini jalannya. Diajarkan seperti itu kepada manusia. Ini bagus, akan tetapi ajarkan juga kepada manusia tentang perkara-perkara yang akan mengantarkan mereka kepada neraka. Ini menuju surga dan ini menuju neraka. Ajarkan kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu tahu dan takut di dalam menjalankan perkara-perkara yang akan menjadikan mereka masuk ke dalam neraka. Terlebih di zaman sekarang. Zaman sekarang ini zamannya fitnah. Orang memegang agama, orang berdiri istiqamah di dalam agamanya, ini seperti orang, kata Nabi SAW, yang memegang bara api. Seperti pegang bara api. Kayak apa kita pegang bara api kan ngalih kalau haur terlapas-lapas.
Ada kemungkinan orang itu akan lepas. Kenapa? Karena banyaknya fitnah, banyaknya syubhat, banyaknya perkara-perkara yang justru akan memalingkan mereka daripada jalan yang benar tersebut. Ini yang perlu diajarkan, ini yang perlu ditekankan di zaman fitnah seperti ini. Diajarkan kepada manusia tentang perkara-perkara yang menjadi wilayah haram bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan oleh Allah itu yang diperbanyak diajarkan. Karena zaman fitnah ini apa? Yang haram dianggap halal, yang haram disiar-siarkan untuk menjadi halal, yang jelek disuruh orang mengakui sebagai sebuah kebaikan. Makanya perlu diajari perkara-perkara yang haram ini tadi agar manusia lebih tahu dan tidak terjebak di dalam fitnah yang pada hari ini begitu besar. Karena hari ini banyak kita lihat manusia rajin sholatnya, Masya Allah sedekahnya, ibadahnya luar biasa. Tetapi di samping ibadahnya yang luar biasa, dia juga masih melakukan keharaman. Dia masih tidak memikirkan harta yang dia dapatkan itu caranya seperti apa. Dia tidak memikirkan di situ. Yang penting bagi dia bisa mendapatkan harta, lalu dia akan beramal dengan hartanya tersebut sebagai sebuah amal soleh. Yang penting dirinya soleh. Tapi apa caranya untuk mendapatkan itu semua dia tidak peduli. Dia marah kalau itu dijelaskan. Dia akan tersinggung ketika diingatkan tentang perkara-perkara tersebut. Nah ini banyak hari ini yang terjadi. Orangnya tampilannya Masya Allah saleh luar biasa, tapi di samping itu masih mencampur dengan perkara-perkara yang jelek di dalam kehidupannya. Maka ini tidaklah menjaga diri mereka dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya ya tadi, cuma diajarkan kebaikan-kebaikan, cuma diajarkan yang soleh-soleh, tapi lupa untuk diajarkan tentang perkara-perkara yang jelek yang akan justru menjadikan diri mereka celaka nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Soleh orangnya, Masya Allah amalnya, tapi ribanya juga Masya Allah. Semunyaan digawe, bagus digawe, yang kada bagus digawe juga, muamalahnya jelek. Maka ini yang perlu diperhatikan. Karena ketika engkau ingin menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya, paling ahli di dalam ibadah, maka jauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang menjadi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita baca dalam cerita Nabiullah Yusuf alaihi salam, ketika beliau sudah berada di dalam kamar bersama istri Al-Aziz, maka dia tetap menjaga dirinya daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ajakanmu untuk melakukan zina, ajakanmu untuk berbuat jelek ini loh. Saya berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya tuanku, suamimu wahai wanita, itu berbuat baik sudah kepadaku. Bagaimana mungkin aku akan menzinai istrinya yang merupakan perbuatan yang jelek. Nah, ini Nabiullah Yusuf, orang yang ingin menjaga dirinya daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mempelajari perkara-perkara yang haram, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang ini. Sebagaimana kisah Nabiullah Yusuf, fasarafa anhu kaidahun innahu was-sami'ul alim. Dan Allah memalingkan, Allah jadikan Yusuf alaihi salam ini selamat daripada tipu daya wanita tadi. Karena Allah menginginkan Yusuf alaihi salam menjadi hambanya yang paling beribadah, paling abid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas. Ridalah, terima baik saja apa yang diberikan oleh Allah, yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya, manusia yang paling berkecukupan, kata Nabi SAW. Dengan cara apa? Ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini daripada rizki. Artinya apapun yang kita dapatkan, kita ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu kita menjadi manusia yang paling kaya, menjadi manusia yang paling berkecukupan. Karena orang-orang seperti ini sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan. Rizki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan pian lawan aturan Allah, kira-kira bagus mana? Bagus aturan Allah. Allah sudah ngatur. Kita diberi rezeki sekian.
rasa kada cukup ini. Kalau diberikan berlebihan, kita nanti bisa dolim, kita nanti bisa melakukan kemaksiatan. Ada juga orang yang diberikan kebanyak rizkinya oleh Allah, karena Allah tahu kalau orang ini sampai rizkinya sedikit, maka dia akan berbuat kerusakan, akan berbuat kemungkaran. Maka dicukupi, dibanyaki rizkinya oleh Allah agar dia tidak melakukan kejelekan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum." Kami yang membagi untuk kehidupan mereka, rizki mereka. Semua ini kami yang ngatur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika dia faham bahwasanya segala sesuatu itu telah berada di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah orang yang seperti ini akan selalu merasa kaya dan selalu merasa berkecukupan. Karena dalam Islam itu yang penting kaya hati, hatinya kaya. Ukuran kaya di dalam Islam, ukuran berkecukupan di dalam Islam itu bukan rumahnya luas, bukan anaknya banyak, bukan hartanya yang berlimpah ruah, bukan kendaraannya yang mewah dan nyaman. Bukan seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ada manusia yang seperti itu, tapi justru apa? Di dalam kehidupannya yang dipikirkan hanya dunianya, yang dipikirkan hanya anak-anaknya, yang dipikirkan hanya urusan-urusan perniagaannya. Ini yang dipikirkan oleh mereka. Tidak pernah mereka mendapatkan ketenangan meskipun telah mendapatkan limpahan rizki yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti ini yang dimaksud orang yang berkecukupan atau kaya di dalam Islam. Nabi SAW mengatakan, laisal ghina bikasratil arad. Bukanlah yang dimaksud orang cukup atau orang kaya itu yang banyak hartanya, walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi yang disebut orang kaya dan berkecukupan itu adalah ketika jiwa manusia itu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah banyak sekali berbagai macam kenikmatan dunia, tapi dirinya atau jiwanya tidak kaya. Sehingga apa yang terjadi? Merasa menjadi selalu seperti orang miskin. Kurang dan kurang. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang-orang yang seperti ini yang selalu merasa kurang dengan urusan dunia, beliau menyebut orang-orang seperti ini dengan muhibbud dunya, orang yang cinta dunia. Lalu beliau mengatakan, muhibbud dunya la yanfakku an thalath. Orang yang cinta dunia seperti tadi, yang selalu merasa kurang, yang selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang Allah berikan untuk mereka, ini tidak akan lepas daripada 3 keadaan, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata beliau? Hammun lazim. Selalu merasa gundah, susah terus. Kada pernah merasa tenang hidupnya. Susah terus. Memikirkan hartanya, memikirkan urusan perniagaannya, memikirkan anaknya, memikirkan ini dan itu. Tidak pernah tenang pikirannya. Pikirannya ini kada pernah stop untuk memikirkan segala sesuatu. Dan yang kedua, wa ta'abun daim. Capek yang terus menerus, selalu capek, selalu lapah, karena hidupnya dihabiskan untuk mencari dunia, hidupnya dihabiskan untuk memiliki dunia, hidupnya dihabiskan untuk memikirkan dunia. Sehingga setelah dia merasa gundah terus menerus, maka dirinya pun menjadi capek. Wa hasratun la tanqadi. Dan ada penyesalan yang tidak bisa diobati. Orang yang melakukan, orang yang terlalu mencintai dunia, bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, tidak. Tapi jadikan dunia itu jangan menjadi sesuatu yang paling dicintai, lalu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa pada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasrah, orang ini merasa menyesal terus, rugi, menyesal, dan ini tidak bisa diobati, kerugian yang tidak bisa untuk ditutupi setelah mereka begitu cinta kepada dunia. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya yang namanya kaya bukanlah seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, karena pikiran kita Paklah, yang namanya kaya itu kan rekening di bank hibak, ya kalau sampai keluar daripada banknya misalnya. Ya kan? Rumah yang luas. Ya kan? Pembantu banyak, anak-anak banyak. Ini yang menurut kita kaya. Ketika manusia diberikan kucuran nikmat, maka kita menganggap, oh ini orang kaya, ini orang berkecukupan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan yang seperti itu. Ini perkataan manusia dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan wa ammal insanu idza mabtalahu mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat, hartanya dibanyakkan, anaknya dijadikan banyak, anaknya yang menurut misalnya, pembantunya dibanyakkan, dan segala macam urusan dunianya dibanyakkan, lalu dimuliakan oleh Allah karena dia menjadi orang yang berharta, maka manusia memuliakan dia. Lalu dia berkata, Rabbi akraman, ini Allah memuliakanku, Allah sayang kepadaku, Allah cinta kepadaku, makanya aku diberikan yang banyak. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau manusia sudah dicoba oleh Allah, rizkinya dijadikan sedikit, dijadikan miskin, dijadikan tidak punya apa-apa, maka dia mengatakan Rabbi ahanan, Allah ini menghinakanku, menjadikanku rendah, tidak mencintaiku, tidak suka denganku. Ini pikiran kita. Yang namanya kaya itu dicintai Allah. Kalau kaya dijadikan ukuran dicintai Allah, bukan kita yang dicintai Allah, Qarun yang dicintai oleh Allah. Tapi Qarun dimasukkan ke dalam tanah bersama hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu, Allah menyambung dalam ayat ini, kalla, tidak seperti itu. Tidak seperti yang kalian pikirkan, bahwa banyaknya dunia yang aku berikan, kata Allah, menunjukkan aku cinta kepada kalian, menunjukkan aku ridha kepada kalian. Dan bukan pula ketika sedikit harta, sedikit dunia yang aku berikan kepada kalian, ini menunjukkan bahwasanya aku tidak cinta kepada kalian. Kalau kita pikirkan Nabiullah Musa dan Qarun itu, kalau urusan harta ibarat bumi dan langit. Tapi yang dicintai oleh Allah bukanlah Qarun, Musa alaihi salam yang tidak punya apa-apa, yang justru dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran manusia ketika mendefinisikan yang namanya kekayaan dan kecukupan. Padahal orang yang selalu, kalau kaya di dalam Islam, orang yang dianggap berkecukupan di dalam Islam itu adalah orang yang selalu menerima baik apa-apa yang diberikan Allah, dan orang yang merasa cukup dengan apa-apa yang menjadi bagian daripada mereka. Ini bagian saya, ya sudah. Yang menentukan bagian ini siapa sih? Allah. Terus kita yakin nggak kalau Allah itu telah melakukan sesuatu, yang dilakukan oleh Allah itu pasti baik? Tidak ada yang dilakukan oleh Allah itu jelek, tidak ada. Semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu pasti baik. Lalu kita mendapatkan rezeki sedikit misalnya, ini bagian kita, ini datang dari Allah, maka Allah pasti menginginkan kebaikan. Sehingga orang yang punya pikiran seperti ini, sedikit ataupun banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, tidak pernah dirinya merasa susah. Dia tetap mengatakan alhamdulillah dari apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bah Ustadz, itu kan cuma teori, nyaman bepandir Ustadz, ya kan? Cobai pian yang bujur, rezekinya sedikit, giliran bayar anak sekolah, buku ini segala macam keluar banyak. Yang seperti ini perlu dipelajari, perlu dilatih. Kadada orang pengangkat besi itu langsung mengangkat besi 200 kilo, kadada tunggal kiloan yang diangkatnya sampai jadi 200 kilo. Ketika hari ini kita tidak mampu seperti itu, artinya kita disuruh belajar oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi manusia yang menerima baik apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat yang seperti ini. Hadiahnya surga ya berat. Kalau hadiahnya sepeda itu gampang, iya kan? Hadiahnya surga. Ini perkara yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkara ini dilatih, manusia itu dilatih. Sabar pun tidak ada manusia yang bisa sabar. Manusia itu tergesa-gesa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa banyak orang-orang yang sabar yang dipuji oleh Allah? Karena mereka melatih kesabarannya. Tidak ada orang pinter, semua manusia itu bodoh. Bagaimana dirinya menjadi pinter? Dilatih, belajar sedikit demi sedikit. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan menjadi seperti profesor, tidak ada. Tapi belajar sedikit demi sedikit akan bisa mencapai derajat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena ini jadi pelajaran bagi kita, karena hari ini masih banyak manusia yang tidak menerima baik. Ketika dia tidak mau belajar untuk menjadi manusia yang menerima baik, menerima apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebagai bagian daripada rizki mereka, maka bertindak yang aneh-aneh, yang dituruti tetangga, ingin meniru tetangga,
rezekinya tetangga lebih daripada kita, terus ingin ditiru, akhirnya pinjam. Hendak pinjam gak ada baisi jaminan. Caranya bagaimana? Pinjaman online misalnya. Ya kalau habis telat setumat daur kita di SMS-nya misalnya, ujar kabarnya seperti itu. Kontak kita dipadahinya semunyaan sampai ribut kita membaca di media. Dari sedikit sampai jadi berlipat-lipat ganda yang ada karuan tampuh itu tadi. Nah, ini jadinya gara-gara apa? Gara-gara tidak qanaah dengan apa-apa yang dia berikan. Tetangga kita naik mobil, kita naik sepeda motor, ya sudah syukuri. Sama-sama kita kawan naik ada lapah. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebuah cerita daripada perkara menerima baik dan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham rahimahullahu ta'ala ini pernah dalam suatu hari bersama teman-teman beliau rombongan itu melakukan sebuah perjalanan. Setelah itu sampai di satu tempat beristirahat, lalu beliau ini rahimahullah pergi ke pinggir sungai dan mengambil air itu dengan tangannya dan meminum air itu dengan tangannya dan mengatakan alhamdulillah, seandainya para raja-raja itu tahu kita ini punya sifat qanaah, sifat menerima baik apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Raja-raja itu tahu di hati kita ini ada sifat tersebut, maka dia pasti akan mengerahkan pasukannya untuk mendatangi kita dan merebut rasa qanaah tadi dari diri-diri kita. Karena mereka tidak punya. Mereka tidak punya rasa cukup, itu tidak punya, kata Ibrahim Ibnu Adham. Maka orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cukup di dalam hatinya, maka bergembiralah karena Anda adalah aghnan nas, manusia yang paling kaya, manusia yang paling berkecukupan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat Nabi yang kedua, untuk ridha, rela dengan apa saja yang menjadi bagian kita, dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk mengatakan alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan bagaimana seandainya nikmat itu semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah kacau, tambah kalang kabut kita kayaknya. Ini yang kedua nasihat Nabi atau wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat beliau yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Berbuat baiklah kalian kepada tetanggamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan menjadi orang beriman yang sebenar-benarnya. Artinya beriman sebenar-benarnya salah satunya adalah dengan menjadikan kita berbuat baik kepada tetangga. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga kalian. Tetangga ini punya kedudukan yang tinggi di sisi agama Islam. Di dalam agama Islam, tetangga ini harus diperhatikan. Karena kita ini hidup di zaman modern. Apalagi di perkotaan-perkotaan ini kadang-kadang lawan tetangga kada kenal. Lawan tetangga acuh tak acuh. Lawan tetangga tidak ada urusan nafsa-nafsi. Padahal yang namanya tetangga ini orang yang pertama kali akan bisa membantu kita ketika kita mendapatkan kesusahan. Pian beisi ding sanak, tempatnya jauh-jauh. Kalau minta tolong harus telepon dulu, harus mereka menuju ke tempat kita dulu. Tapi kalau tetangga langsung seitu seini datang. Langsung mereka cepat di dalam membantu diri kita. Maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga kalian. Di zaman Nabi itu pernah ada orang yang jahat kepada tetangganya. Lalu Nabi mengatakan, lalu orang ini datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Nabi, tetanggaku ini ganggu saya terus. Saya selalu diganggunya lawan tetangga ini tadi. Maka Nabi mengatakan sabar aja. Bebulik lagi orang ini. Kali yang kedua, wahai Nabi, tetanggaku ini ganggu saya terus, wahai Nabi. Sabar, ujar Nabi. Buliknya. Datang lagi untuk kesempatan kali yang ketiga. Dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, tetanggaku ini ganggu saya terus. Maka apa ujar Nabi SAW? Kalau memang keadaannya seperti itu, maka barang-barangmu itu keluarkan semua di rumah. Ibarat kita ini televisi dikeluarkan, semuanyaan dikeluarkan di muka rumah. Ujar Nabi SAW. Sudah barang-barangnya dikeluarkan di muka rumah, maka orang-orang yang lewat bertanya, wahai fulan, kenapa engkau mengeluarkan barang-barangmu ini tadi? Kenapa barang kok dikeluarkan di muka rumah, semuanyaan ada apa? Tetanggaku menyakiti aku. Tetanggaku ini mengganggu diriku terus.
maka orang-orang yang lewat itu semua melaknat tetangganya ini tadi. Dasar tetangga kada baik, tetangga jelek, tetangga ini. Semunyaan orang yang lewat dan bertanya mengutuk si tetangga ini tadi. Sampai tetangganya ini kada kuat lagi, dicela oleh orang banyak. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, orang-orang yang lewat semua mencela diriku. Orang-orang yang lewat semua mengutukku, wahai Rasulullah. Gara-gara si fulan ini tadi yang mengeluarkan barang-barangnya. Nah, dijelaskan bahwasanya engkau menyakiti si fulan. Dan sebelum engkau dikutuk, sebelum engkau dijelekkan oleh orang-orang yang berada di bumi, engkau telah lebih dulu dijelekkan oleh yang ada di langit. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah murka kepadamu dan manusia pun akan menjadi murka dengan dirimu. Nah, ini pelajaran untuk bersikap kepada tetangga-tetangga yang jelek. Tapi kalau hari ini pian keluarkan barang pian di luar diangkut maling misalnya. Ya kan? HP diandak di luar, TV diandak di luar misalnya. Nah, ini contoh bahwasanya orang yang berbuat jelek kepada tetangga itu nanti masyarakat sendiri yang akan menghukumnya. Orang-orang sekitar yang akan menghukumnya. Karena perintah Allah untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Allah sendiri yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada untuk berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Wallahi la yu'minun. Wallahi la yu'min. 3 kali Nabi mengulang, demi Allah tidaklah orang ini beriman. Tidaklah dia beriman. Tidaklah dia beriman, kata Rasulullah SAW. Man ya Rasulullah? Masuk Isya. Siapa wahai Rasulullah? Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak pernah aman daripada gangguannya. Itu orang celaka, dianggap tidak beriman. Tapi kalau kita membaca cerita tentang Rasulullah, tentang salafus saleh, apa yang mereka lakukan? Begitu baik mereka kepada tetangganya. Rasulullah itu tidak pernah menolak apa yang diberikan oleh tetangganya. Meskipun tetangganya itu seorang Yahudi. Pernah Nabi itu diundang makan oleh seorang Yahudi. Muhammad, sini kita makan, ini makanan, kita makan berdua. Yahudi dengan makanan tepung yang sudah jelek, dengan minyak samin yang sudah hampir, apa ngarannya kalau bahasa Banjar, sudah marat minyaknya ini tadi, diolah jadi makanan dan diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun memakannya. Untuk apa? Untuk menghormati tetangganya. Sampai-sampai beliau mengatakan, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Annahu sayuwarrith. Jibril itu terus-menerus menasihatku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku kira tetangga ini kayaknya dapat warisan juga. Dimakan oleh Rasulullah. Makanan yang kada nyaman tadi itu dimakan. Sebagian pula beliau ketika beliau melakukan masak di rumahnya, istri-istri beliau melakukan masakan, membuat masakan, beliau pun membagikan kepada tetangganya, meskipun tetangga itu adalah Yahudi. Demikian pula ini dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain, dilakukan pula oleh para tabi'in. Seperti Al-Hasan Al-Basri yang punya tetangga, tapi tetangganya ini WC-nya itu di tembok sidin, yang airnya selalu merembes ke rumah beliau. Tapi beliau tidak pernah menegur tetangganya. Sampai suatu hari Yahudi itu datang, masuk ke rumah Hasan Al-Basri. Wahai Hasan, ini bau apa di rumah Hikam ini? Rumah Hikam ini kok baunya luar biasa. Ini bau dari kamar mandi Hikam. Septic tank Hikam itu bocor masuknya ke rumahku. Sudah berapa lama ini? Sudah sekian tahun, kata Hasan Al-Basri. Kenapa engkau tidak pernah menegur aku untuk memperbaikinya? Hasan Al-Basri tidak mau mengganggu tetangganya. Apa jadinya? Dengan sebab itu orang ini masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran-gambaran wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya masih ada 2 wasiat lagi. Tapi waktunya kada cukup. Mudah-mudahan kayaknya kita akan membahasnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wasiat yang berikutnya adalah wahibban linnasi ma tuhibbu li nafsik. Jadi takun muslimah, orang muslim itu yang sebenarnya bukan cuma syahadat, salat, zakat, puasa, haji, bukan itu saja. Tapi muslim yang baik adalah ketika orang ini senang ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang baik. Dia senang orang lain mendapatkan kesenangan, seperti dia juga senang dengan kesenangan itu. Yang terakhir, jangan banyak tertawa. Kalau kebanyakan mengangkang, tertawa, ngakak terus, ini mematikan hati. Orang yang banyak tertawa lupa akhirat.
Kalau dia lupa akhirat, lupa berbekal. Kalau sudah lupa berbekal, maka semua akan dianggap gampang. Ujung-ujungnya mereka justru akan menyesal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.